Halo, selamat pagi pemirsa. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Maria Asegaf. Pemirsa, kita tahu bersama ya, sebagai bangsa Indonesia kita selalu setiap tahunnya memperingati hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Mengapa sih kemudian kita harus setiap tahun memperingati hari kelahiran Pancasila? Karena kita juga tahu bahwa Pancasila ini sebagai landasan, pondasi yang kokoh untuk kemudian bisa menopang kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Harusnya hal ini sudah bisa ditanamkan sejak dini, bahkan sejak tingkat pendidikan dasar melalui sebuah kurikulum. Nah, pertanyaan besar ya, kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan hal ini? Bagaimana kemudian Pancasila ini bisa lebih membumi lagi agar bisa melahirkan generasi yang Pancasilais? Nah, kalau pertanyaan begitu bukan saya yang menjawab, tapi kita akan langsung tanyakan. Kita berkesempatan untuk berbincang bersama Mendikbudristek RI, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kita sapa dulu kalau gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Menteri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Menteri sehat juga ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, siap. Tadi kita di awal sudah sempat singgung mengenai generasi Pancasilais ini, Mas Menteri. Negara harus hadir. Paling tidak melalui Kemendikbudristek ini, apa sih upaya yang didorong untuk kemudian bisa mengimplementasikan hal ini, agar kemudian bisa lahir generasi Pancasilais di negeri ini? Ya, terima kasih Mbak Maria, dan terima kasih sudah mengundang saya untuk bicara mengenai topik ini yang sangat dekat di hati saya dan sangat dekat di hati kami di Kemendikbudristek. Kami pun di Kemendikbudristek ini menyusun yang namanya profil pelajar Pancasila menjadi tujuan utama daripada transformasi Merdeka Belajar kita. Dan ini mencerminkan karakter-karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai tujuan pembelajaran. Dan itu pertama kalinya kita buat secara eksplisit bahwa tujuan pembelajaran adalah profil pelajar Pancasila. Mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMK. Nah, untuk mewujudkan karakter Pancasila tersebut, Kemendikbudristek ini mengembangkan kerangka kurikulum nasional yang baru. Namanya kurikulum Merdeka. Dan memberi waktu khusus dan spesifik, waktu yang cukup besar untuk pengembangan karakter melalui pembelajaran kokurikuler. Ya, yang bukan berbasis teori atau belajar dalam kelas saja, tapi berbasis proyek. Nah, ini yang namanya pembelajaran yang memberi pengalaman yang nyata. Penerapan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya teorinya saja, bukan hanya menghafal butir-butir Pancasila dan mengerti secara konseptual saja, tapi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui proyek kesenian, olahraga, kewirausahaan, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Nah, juga kurikulum Merdeka ini mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara intrakurikuler melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila yang sekarang akan menggantikan mata pelajaran PPKN. Nah, dibandingkan kurikulum sebelumnya, materi mata pelajaran pendidikan Pancasila sekarang tidak lagi fokus hanya kepada teori-teori level tinggi kewarganegaraan, tapi sekarang benar-benar fokus kepada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika, salah satu hal yang terpenting, nilai terpenting yang bisa kita saring daripada Pancasila. Oke, berarti lebih kepada hal intinya. Tapi Mas Menteri, saya jadi tertarik mengenai profil pelajar Pancasila yang tadi Anda sebutkan. Ini apa sih sebenarnya? Profil pelajar Pancasila itu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Ya, yang memiliki berbagai macam jenis kompetensi yang dibutuhkan, tapi sesuai yang dibutuhkan masa depan, tapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita punya 6 ini profil pelajar Pancasila. Jadinya setiap kali ada orang ingin bertanya, apa sih transformasi pendidikan kita tuh mau menghasilkan manusia seperti apa? Jawabannya adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama itu adalah berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, akhlak beragama, pribadi kepada manusia, kepada alam, bernegara. Kedua adalah berkebinekaan global, ya, mengenal, menghargai budaya. Kemampuan komunikasi interkultural, refleksi, gitu. Bukan hanya mentoleransi perbedaan, tapi mencintai perbedaan. Yang ketiga adalah gotong royong, kemampuan bekerja sebagai tim, berkolaborasi, ya, saling kepedulian. Keempat adalah kemandirian, kesadaran akan diri sendiri, situasi yang dihadapi, bisa regulasi diri, bisa memotivasi diri sendiri. Dan kelima adalah bernalar kritis, kemampuan problem solving, ya, gimana cara memproses informasi, menganalisa, memecahkan permasalahan ya secara kritis. Dan yang keenam adalah kreativitas, kreatif.
menghasilkan gagasan, karya, inovasi, dan tindakan-tindakan yang original. Jadi ini 6 profil pelajar Pancasila ini yang menjadi tujuan besar transformasi Merdeka Belajar dan dimasukkan dalam setiap sistem pendidikan kita, mulai dari assessment, kurikulum, pendidikan guru, dan lain-lain. Nah, ya kalau begitu penting ya kemudian profil pelajar Pancasila ini seharusnya diterapkan di semua jenjang pendidikan ya, Mas Menteri? Betul, betul. Ini tentunya akan kita terapkan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi malah, bukan hanya SMA. Jadi ini menjadi benar-benar tujuan transformasi pendidikan kita. Ya. Iya. Pengaplikasiannya bagaimana ya, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi? Ya, proses belajar yang relevan dan interaktif dengan pendekatan project based learning. Jadi ini bedanya besarnya di sini. Jadi selama ini kita mungkin lebih berfokus cara mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan berbagai macam textbook dan buku hafalan dan berbagai macam konsep-konsep. Iya, yang mungkin baik, memang penting itu kita untuk mengerti konsep-konsep itu. Tapi lebih penting lagi bahwa kita mengerti nilai-nilai di balik konsep-konsep tersebut dan penerapannya. Makanya komponen terbesar dari kurikulum Merdeka ini adalah waktu di ruang kelas, project based learning, di mana anak-anak akan ditantang untuk mengimplementasi. Mereka mau bikin project kewirausahaan, mereka mau bikin project perubahan iklim, membantu lingkungan, program pembuangan sampah, program entrepreneurship atau vokasional, program kearifan lokal, program budaya, program kebinekaan lintas agama di dalam sekolahnya masing-masing. Kami akan memberikan kemerdekaan para guru-guru dan juga para murid-murid untuk benar-benar mengalami dan benar-benar membumikan konsep-konsep Pancasila dalam proyek. Dan itulah caranya kita belajar karakter. Karakter tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku. Pelajaran karakter itu harus dipelajari dengan mengalami, berkarya, berpengalaman dalam mengimplementasikan. Luar biasa hal ini, namun apa latar belakang Mas Menteri dari kemudian dimasukkannya pendidikan Pancasila ini dalam kurikulum Merdeka Belajar? Oh ya, jadi dunia pendidikan ini kan kita harus selalu merespons ya perubahan zaman dengan segala tantangannya. Nah, bekal untuk menghadapi masa depan bukan hanya kecerdasan kognitif tapi juga matengnya karakter anak-anak kita. Nah, masuknya pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum nasional itu komitmen kita di Kemendikbudristek untuk mewujudkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka ini dilakukan melalui jalur intrakurikuler, kokurikuler sehingga benar-benar terintegrasi. Nah, dari sisi kontennya atau materi, nah dulu itu yang namanya PPKN yang akan diganti ini menjadi pelajaran pendidikan Pancasila. PPKN itu lebih membahas teori-teori kewarganegaraan. Nah, kami ini mengganti mata pelajaran PPKN dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila di dalam kurikulum Merdeka yang sedang diimplementasi sama 140.000 sekolah tersebut. Kita menggunakan kerangka Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kurikulum Merdeka ini juga mengkomplement karena menghadirkan pembelajaran lebih relevan untuk para pendidik ya, dan memberikan kemerdekaan bagi guru untuk mengatur cepat atau pelannya proses belajar. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita tidak terburu-buru. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membumikan nilai ini. Dan melalui salah satu unit kita, unit pusat penguatan karakter, kami mengampanyekan 6 profil pelajar Pancasila secara massal, ya, melalui sosial media, melalui TV, dan lain-lain. Dan juga sebagai bagian daripada kampanye ini, gerakan menghapus 3 dosa pendidikan. 3 dosa besar pendidikan itu adalah kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan. Itu yang mau kita basmi dari sistem pendidikan kita. Oke, gitu. menarik. Jadinya kira-kira seperti itu. Ya, itu. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya ada Mendikbudristek. Mas Menteri, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah diberitahukan bedanya dan juga pentingnya pendidikan Pancasila ini masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar, tapi kan begini permasalahannya, yang paling penting tugas pokok ini kan dibawa oleh para pendidik agar bisa menghantarkan kurikulum baru ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh negara ini. Apa upaya yang bisa dilakukan terhadap para pendidik ini, Mas Menteri?
Betul sekali. Semua perubahan di sistem pendidikan ini bermulai dan berakhir di guru dan kepala sekolah tentunya. Jadinya kita benar-benar berfokus kepada pelatihan, pada sosialisasi, dan juga kepada kerangka kebijakan yang akan membuat kepala-kepala sekolah dan guru-guru itu menyadari betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila di dalam sekolah mereka. Yang pertama, step pertama, kita memberikan sinyal melalui asesmen nasional betapa pentingnya nilai Pancasila dalam evaluasi sekolah, rapor pendidikan, di mana kita ada berbagai macam kriteria nilai-nilai Pancasila, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan lain-lain di dalam rapor pendidikan, yaitu hasil asesmen nasional. Jadi sebuah kepala sekolah di seluruh negeri akan melihat pertama kalinya, oh ternyata pemerintah ini mengevaluasi nilai kebinekaan dalam sekolah saya. Pemerintah mengevaluasi karakter Pancasila yang ditunjukkan melalui survei-survei murid-murid dan guru-gurunya. Jadi ini menjadi sinyal yang begitu kuat bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi nilai Pancasila di dalam rapor pendidikan. Kedua, pelatihan-pelatihan seperti pelatihan guru penggerak, yaitu calon-calon kepala sekolah masa depan kita. Itu juga dalam pelatihan itu pengetahuan guru tentang pentingnya menjadikan sekolah ruang belajar yang aman dan nyaman, mendukung pendidikan karakter berbasis Pancasila, itu menjadi salah satu tema utama dalam pendidikan guru penggerak, yaitu pendidikan kepala sekolah dan pemimpin pendidikan masa depan. Nah, ini juga tentunya akan kita implementasi dalam platform-platform digital kita, seperti platform Merdeka Mengajar, platform untuk guru bisa berbagi, belajar mengenai apa yang dimaksudkan hasil-hasil dari asesmen nasional tersebut, apa modul-modul yang bisa dilakukan untuk meningkatkan karakter siswa, dan lain-lain. Jadinya baik dari sisi digital, training maupun juga pelatihan guru PPG, maupun juga pelatihan kepala sekolah seperti guru penggerak, dan asesmen nasional semuanya berpusat kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Ya, masyarakat dilibatkan tidak sih Mas Menteri, seberapa jauh? Ya, tema kita di Kemendikbudristek ini selalu gotong royong atau kolaborasi. Kita selalu bilang bahwa kami selalu bilang bahwa kebijakan itu tidak sustainable kalau hanya kebijakan. Semua kebijakan kita, harapan besar kita adalah menjadi suatu gerakan. Nah, kalau mau menjadikan suatu gerakan, kita nggak bisa melangkah sendiri. Tentunya masyarakat adalah komponen terpenting untuk berkontribusi ini. Jadi sekarang masyarakat dan berbagai macam pegiat pendidikan di luar sekolah ini bisa berkontribusi dalam sistem ini, dalam bentuk materi ajar, modul pembelajaran berbasis proyek. Bayangkan, dengan adanya project-based learning, Mbak Maria, semua anak-anak bisa berpartisipasi dengan civil society, dengan masyarakat lokal, untuk melakukan berbagai macam proyek yang tadinya hanya di ruang kelas saja, sekarang partisipasi masyarakat malah harus bagaimana dia mau melakukan suatu proyek lingkungan tanpa melibatkan masyarakat. Bagaimana mau membuat suatu inisiatif kebinekaan atau kebudayaan lintas agama atau lintas suku kalau tidak reach out dengan berbagai macam tokoh dan bagian dari masyarakat. Jadi kami tentunya dengan kurikulum yang baru ini, dengan proses yang baru ini, masyarakat menjadi salah satu komponen terpenting dalam mensukseskan suatu pendidikan dalam sekolah. Ya, masyarakat terutama ada keluarga terdekat. Bagaimana kemudian untuk mendorong keluarga terdekat ini untuk bisa memberikan pendidikan karakter juga agar generasi kita bisa lahir sebagai generasi Pancasilais sih, Mas Menteri. Iya, tentunya seperti yang kita sadari di masa pandemi, peran orang tua dan keluarga dekat itu luar biasa pentingnya dalam pendidikan. Mungkin banyak orang tua yang baru merasa dan menyadari betapa pentingnya partisipasi mereka dalam pendidikan anak-anaknya, membina mereka, menunjukkan bahwa mereka hadir, itu penting sekali. Nah, ini harapan kita adalah dengan pusat penguatan karakter, kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan publik yang melibatkan partisipasi orang tua, masyarakat umum, dan lain-lain untuk menyadari bahwa ada nilai-nilai penting yang harus kita teruskan gitu. Konten-konten kita di YouTube itu kita lebih dari 320 konten dengan total penonton lebih dari 43 juta orang. Jadi banyak video-video viral yang kita keluarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dengan cara yang mudah dimengerti generasi milenial dan ke bawah gitu. Karena kita tahu banyak orang tua juga generasi milenial sekarang. Jadinya itu sangat penting untuk kita reach out kepada mereka dengan cara yang lebih relevan untuk membumikan pengajaran Pancasila.
Oke, berarti Pancasila saat ini sudah mulai dibumikan dalam hal ini melalui kurikulum dan juga berbagai upaya tadi yang sudah disebutkan. Paling tidak, Mas Menteri, kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Apa mungkin pesan-pesan atau yang ingin disampaikan secara langsung dari Mas Menteri kepada baik itu siswa, kemudian tenaga pendidik, baik dosen maupun guru, serta orang tua? Iya, menurut saya ini mungkin pesan untuk ibu bapak pendidik, orang tua, adik-adik pelajar, mahasiswa. Di hari lahir Pancasila itu kita diingatkan kembali dengan semangat dan cita-cita pendahulu kita tentang bangsa Indonesia yang kuat karena keragamannya, ya, kuat karena keragamannya dan tangguh dengan toleransinya. Nah, kita semua tentunya ingin negara kita ini terus bersatu kan, ingin terus bersatu dalam kedamaian. Sehingga marilah kita ini terus bergotong royong menguatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila dan menumbuhkan rasa bangga menjadi pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Oke, luar biasa. Paling tidak hal ini sebenarnya mudah untuk diwujudkan karena ini kerja bersama begitu ya. Tidak hanya para siswa, kita semua, kemudian pemerintah dan juga para tenaga pendidik. Semoga ini bisa kemudian diamalkan. Lebih mudah lagi kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini agar generasi muda ini bisa lahir sebagai generasi Pancasilais. Begitu ya Mas Menteri ya? Betul sekali. Terima kasih banyak Mas Menteri atas waktunya. Salam sehat, semoga terus bisa memberikan hal-hal hebat untuk anak negeri ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Maria. Waalaikumsalam.